untuk pemerintah provinsi dan kabupaten menandatangani fakta integritas untuk netral, dan masing-masing OPD mengupload menyampaikan komitmen untuk netral. Bagi yang pada waktu tidak ada, dia membuat video sendiri. Jadi untuk memastikan netralitas ASN itu menjadi, kami katakan itu hal persoalan yang tidak boleh ditawar, harus netral baik di Pemprov maupun kabupaten kota. Kemudian rencana tindak lanjut ke depan kami laporkan kepada pimpinan dan segenap anggota Komisi 2. Yang pertama tentu kami akan terus memperkuat pelaksanaan monitoring untuk memastikan terjaganya kondusivitas wilayah dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Bali. Kemudian melaksanakan doa bersama pada penutupan kampanye. Kami juga sekaligus melaporkan kemarin pagi kami melaksanakan doa bersama TNI, Polri, dan masyarakat lintas agama. Hadir langsung Bapak Panglima dan Kapolri, karena manusia kami boleh berupaya tetapi semua kena di atas. Jadi doa menjadi hal yang penting. Nah, sehingga kemarin kami lakukan hadir langsung Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, jajaran TNI, Polri, para penyelenggara, tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin doa, 6 pemuka agama, termasuk Konghucu, hadir untuk memimpin masing-masing memimpin doa. Kemudian kami merencanakan juga bersama Forkominda dan penyelenggara pilkada melaksanakan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara pada H-1 pemungutan suara nanti. Kemudian bersama Forkominda dan penyelenggara pilkada melaksanakan kunjungan lapangan pada saat pemungutan hitung suara. Kemudian tentu yang penting memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kooperasi dengan Forkominda untuk memastikan kondusivitas wilayah pasca pemungutan suara dan perhitungan suara. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami mohon arahan dari pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Demikianlah paparan dari Pak Wamendagri beserta PJ Gubernur NTT, NTB, dan PJ Gubernur Bali. Selanjutnya kita masuk ke tahap pendalaman. Saya persilakan dulu per fraksi, setelah itu kalau ada yang menambahkan baru saya persilakan. Silakan. PDIP Perjuangan? Nggak ada ya? Ini biasanya PDIP kalau yang Jateng, yang ini lengkap pasukan, tapi hari ini saya nggak tahu. Karena Bali mungkin nggak perlu pengawalan, jadi PDIP nggak ada yang hadir. Selanjutnya saya persilakan kepada Partai Golkar. Partai Golkar nggak ada juga. Gerindra, silakan. Pak Eston, sesepuh ini, senior kami di Gerindra, Pak. Walaupun saya pimpinan di Komisi 2, tapi saya tetap takut sama beliau karena beliau senior kami di Gerindra. Terima kasih, saya persilakan, Pak Eston. Terima kasih pimpinan, Bapak Pejabat Menteri Dalam Negeri, Bapak-Bapak Bupati, Bapak Gubernur dan pejabat Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin kami dapatkan informasi. Pertama, terkait dengan batas waktu pejabat sementara dan PLT Bupati karena akan mengganggu proses pelaksanaan pilkada oleh Bupati dan Wakil Bupati definitif, dan oleh karena itu maka perlu dijaga sehingga stabilitas dan kondisi politik dalam masa transisi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, pemilu serentak tinggal beberapa hari lagi dan diharapkan dapat menghasilkan pilihan rakyat yang betul-betul terbaik. Oleh karena itu, maka diharapkan netralitas dari penyelenggara pemilu dan ASN ini dapat dilaksanakan dengan baik dan betul-betul dilaksanakan dalam sistem penyelenggaraan tata negara yang lebih
harmonis. Berikut bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah-wilayah yang terkena bencana. Ada masyarakat yang di lokasi bencana sudah tersebar pindah ke lokasi-lokasi yang lain yang dianggap tidak rawan dan tenang sehingga mereka bisa mengikuti pelaksanaan daripada pemilihan yang waktunya sudah tinggal 1 minggu. Kiranya dapat teridentifikasi dengan baik proses mutasi daripada masyarakat sehingga hak-hak politiknya itu dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah diharapkan tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Gubernur dan pejabat gubernur tentang indeks pemetaan kerawanan. Baik kerawanan secara internal, kerawanan secara eksternal, juga kerawanan-kerawanan yang dilaksanakan secara vertikal dan juga secara horizontal. Oleh karena itu, perlu kekompakan kerjasama antara KPU, Bawaslu, TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri sampai ke tingkat basis-basis di TPS. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Eston. Selanjutnya saya persilakan kepada fraksi Partai Nasdem. Silakan Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, Pak pejabat gubernur, rekan-rekan pejabat bupati, wali kota, 3 provinsi ya. Pak pimpinan, Pak ketua, Pak wakil ketua, rekan-rekan anggota, pertama terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kalau saya melihat ya pilkada di Bali, NTB, NTT secara umum sama dengan daerah lain. Insya Allah mereka sangat siap untuk melaksanakan itu. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalaupun keseluruhan proses yang sudah sedang dan mudah-mudahan akan berlangsung ini kelihatan aman. Namun saya kira penting untuk kita melakukan antisipasi termasuk memetakan sedetail mungkin, utamanya dari sisi keamanan. Karena tidak jarang hal kecil itu bisa memancing peristiwa besar. Kemarin kita saksikan debat di Aceh. Itu kan hal sederhana. Waktu debat Pilgub NTB juga ketua saya sempat terkejut ada keributan. Tapi alhamdulillah yang ribut itu bukan debat cagupnya, tetapi Musda Hipmi di sebelahnya. Alhamdulillah ya, saya sempat terkejut dan nelpon beberapa orang gitu. Tapi sekali lagi alhamdulillah ternyata yang ribut Musda Hipmi Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian yang berikutnya yang harus diantisipasi itu bencana ya, Bali, NTB, NTT ini rawan banjir, rawan longsor. Mungkin sebagai masukan penting mengundang BMKG, Pak pejabat gubernur, ya, untuk ikut membantu memetakan situasi dan kondisi cuaca pada menjelang waktu dan setelah
hari H pelaksanaan pemilu untuk dari awal kita bisa mengantisipasi. Kemudian yang berikutnya, dan ini memang menjadi isu di Komisi 2 dan menjadi perhatian dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, netralitas aparatur sipil negara. Saya yakin sekali sebenarnya ya, kalau pejabat bupati, wali kota, itu dia tahu sebenarnya ya, kadis-kadis yang tidak netral itu. Nah, mungkin pejabat gubernur agak jauh tingkatannya. Cuma kadang-kadang prinsipnya itu sama tahu, asalkan tidak terekspos. Dan bahkan ini Pak pejabat gubernur NTB, saya kebetulan dari Lombok Pak. Ya. Saya yakin sekali pejabat-pejabat itu, dia tahu, saya tahu dia tidak netral. Dan bahkan afiliasi politiknya itu tahu. Begitu juga pejabat di provinsi. Karena kenal semua. Misalnya kadis ini di provinsi ke sini, kadis ini ke sini, dan seterusnya. Cuma memang tidak terekspos saja. Karena itu saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, beberapa hari lalu MK sudah memutuskan 136 tanggal 14 November kemarin, aparatur sipil negara, TNI, Polri yang tidak netral itu bisa dipidana. Dan kita semua sangat penting untuk melaksanakan semua aturan itu. Ini kadang-kadang sudah dihukum tidak dilanjutkan. Saya dapat info Bapak camat di Karangasem misalnya, Pak pejabat gubernur Bali, sudah dapat rekomendasi dari Bawaslu dan BKN, tapi tidak diberi sanksi juga oleh pejabat bupatinya. Padahal sudah ada rekomnya, baik dari Bawaslu maupun dari BKN. Penegakan ini kan penting untuk efek jerah ke pejabat yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, ada juga yang sering kita lupakan terkait dengan pejabat. Pak pimpinan, kita selalu concern kepada pejabat daerah. Padahal ada pejabat-pejabat vertikal yang juga memiliki pengaruh besar di daerah itu. Nah, itu tidak pernah kita bahas. Saya tidak tahu apakah itu ranah Komisi 2 atau tidak. Saya contohkan hal sederhana. Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian, itu di setiap desa itu punya namanya penyuluh. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Dan rata-rata mereka memiliki afiliasi politik. Siapa yang menegur mereka, siapa yang memberikan sanksi kepada mereka, padahal statusnya sama. Sama dengan pejabat yang ada di daerah itu. Ya. Selama ini kalau di luar aparatur Pemda itu kan kita selalu ribut dengan TNI Polri yang tidak netral. Padahal ada juga pejabat aparatur sipil negara yang bersifat vertikal di luar itu. Dan juga mereka ikut bermain dalam konteks setiap event politik yang ada di daerah kita. Nah, mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut untuk evaluasi kita semua, ya, termasuk konteks peraturan perundang-undangannya. Ya, saya kira itu dari saya, pimpinan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita jaga pilkada ini supaya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan. Selanjutnya saya persilakan kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Enggak ada ya, PKB? PKS, Pak Rahmat, silakan. Terima kasih Bang Batra.
dapat tugas dari Kiai Aus, beliau nanti sesi Kalimantan, saya sesi pagi ini. Ya, sama-sama kita hormati Pak Wamen, kemudian seluruh PJ Gubernur dan PJ Bupati Wali Kota yang hadir pada hari ini. Saya pada kesempatan ini menyoroti beberapa hal, terutama yang kondisi terkini ya, terutama di lokasi Gunung Berapi Lewotobi. Ada beberapa hal yang menjadi titik pesan kita. Yang pertama adalah beberapa waktu lalu kita sudah punya komitmen dengan Bapak Mendagri bahwa pada momentum pilkada ini tidak akan ada pembagian bansos kepada masyarakat sampai pilkada selesai. Tapi di sisi lain, ini kan khusus tempat bencana, ini tidak bisa disamakan dengan konsideran yang sudah kita sepakati kemarin. Oleh karena itu, kita tentu berharap masyarakat kita yang berada di lokasi bencana, ini tetap harus kita perhatikan, baik memberikan bantuan dari pemerintah, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga elemen lain, termasuk mungkin kandidat. Akan tetapi kita pesankan kepada seluruh ASN yang di bawah pemerintah daerah, ini tentu harus mewanti-wanti jangan sampai aksi sosial kita atau niat kita membantu masyarakat yang menjadi korban erupsi, ini nanti disusupi dengan simbol-simbol atau kode-kode dari paslon tertentu. Sehingga ini merusak niat kita untuk membantu, malah menjadi perusak karena kita tidak netralitas dalam menyalurkan bantuan ini. Ini penting kita sampaikan karena apa? Susah kita membedakan mana bantuan yang sifatnya itu ada efek politis atau yang memang murni. Tapi kita berharap yang berasal dari pemerintah daerah, baik dinas sosial, BNPB atau BPBD, itu jangan sampai ada yang menitipkan simbol-simbol salah satu kandidat. Ini untuk menjaga netralitas kita. Kemudian yang kedua, terkait dengan peta terkait dengan bagaimana agar logistik kita ini sampai tepat waktu, karena ini 3 provinsi ini adalah daerah kepulauan yang mungkin dengan kondisi cuaca, kemudian bencana, jangan sampai nanti ketika hari H, karena kita tidak antisipasi dari awal, muncul kendala-kendala karena apa? Logistik tidak terdistribusi dengan baik dan tepat waktu. Tentu waktu yang singkat dan beberapa hari ini harus kita maksimalkan untuk memastikan semua logistik itu terdistribusi dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang menjadi concern kita juga adalah terkait dengan money politik. Dan ini tentu, walaupun ini ranahnya Bawaslu dan penyelenggara untuk memastikan ini tidak berjalan, tapi pemerintah daerah penting bekerja sama dengan semua pihak ya. Tadi kita lihat di Bali bagus sekali ada beberapa langkah yang dilakukan, termasuk mungkin penyadaran masyarakat terkait dengan money politik ini dengan pendekatan adat, budaya, agama, dan lain-lain. Itu saja pimpinan, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bang Rahmat. Berikutnya ke PAN. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wamen, yang saya hormati Pak PJ Gubernur Bali, NTT dan NTB, dan seluruh PJ Bupati, Wali Kota di 3 wilayah tersebut. Kita sudah beberapa hari ini ya ketemu dengan Pak PJ semua. Jadi kita ingin mengetahui kesiapannya, persiapannya, dan tentunya seperti tadi dipaparkan, nggak ada satupun dari unsur fasilitator yang nggak siap. Semuanya siap ya, terutama yang paling vital adalah anggaran. Karena ini yang paling penting. Jadi belum satupun selama kita di sini beberapa hari belum ada keluhan tentang anggaran yang belum teralokasi. Ini kita beri apresiasi. Yang kedua, tadi sempat disinggung oleh sahabat saya, Mas Rahmat, bahwa ini logistik juga itu penting ya. Jangan sampai
pada hari H tidak tersedianya logistik yang belum sampai kepada tempat pemungutan suara. Itu penting Pak sekali. Nah yang 3 ini persoalan-persoalan yang masih ada di sekitar kita Pak, di pemilu, karena pemilu serentak, pilkada serentak ini baru. Kami semua menginginkan agar pemilu pilkada serentak ini baik. Ya. Karena bapak-bapak itu akan tercatat dalam sejarah ya, sebagai PJ Bupati yang memfasilitasi seluruh perhelatan pemilu kada ini. Ya. Mungkin tahun depan lagi sudah nggak ada lagi PJ. Nah, itu. Ada beberapa persoalan yang sangat mengemukakan ya. Jadi kalau kita bicara azas pemilu ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Kalau langsungnya udah kita capai Pak ya. Umum juga sudah. Nah, bebas juga sebetulnya sudah kita capai karena silakan semua orang mau milih siapa boleh aja, nggak ada larangan. Nah, yang kadang yang sering ini membuat konflik ini adalah rahasia, Pak. Kadang kita belum bisa menjaga pilihan kita secara rahasia. Ya gara-gara tidak rahasia ini terus jadi konflik karena pilihannya beda, tahu, oh kamu pilihnya itu, saya ini gitu. Suami istri juga berantem gara-gara sudah tahu beda pilihan gitu. Padahal kalau kita bicara asas rahasia ini kan dijaga Pak. Nggak boleh ada orang yang tahu pilihan kita ini. Pada saat sampai ke TPS kita nyoblos siapapun itu adalah rahasia. Nah ini yang kelihatannya belum bisa kita capai ke arah itu. Maka sosialisasi penting banget ini pada para pemilih kita. Pendidikan politik agar pemilih kita ini paham. Sehingga apapun rahasia itu dijaga. Kadang kita kalau sudah milih malah kita foto Pak. Ya kita sebarin ya. Ini pilihan kita udah nyoblos, nggak tahu maksudnya apa itu. Nah, atau ada setoran. Nah ini Pak, jadi yang penting ini mulai sekarang ini memang pendidikan politik kita ya. Kalau masyarakat kita sudah melek, kira-kira mungkin pemilu kita akan tercipta pemilu yang damai. Sementara ini kita masih jauh ya. Kita menginginkan pemilu kita adalah pesta rakyat, rakyat senang gitu. Pemerintah juga senang memfasilitasi perhelatan yang hasilnya bagi rakyat baik, rakyat berpesta hasilnya bagus. Nah, ini. Terus ada yang menarik tadi dari paparan Pak Gubernur NTT ya. Itu saya lihat angka partisipasi pemilihnya tinggi banget ya, yang 82 ya, sampai 80. NTB ya? Ya, intinya baiklah. Partisipasi pemilih tinggi ini kan indikator keberhasilan. Cuman kita harus dalami lagi Pak, bahwa itu betul-betul partisipasi pemilih gitu loh. Jangan partisipasi pemilihnya tinggi, tapi dalamnya sebetulnya mobilisasi, Pak. Ya, kalau mobilisasi kita tahulah, ya, pasti ada sesuatunya. Siapa yang menggerakkan, siapa yang ini. Jadi jangan karena partisipasi, terus kita tergoda ya, untuk memobilisasi pemilih kita yang akhirnya indikator keberhasilan pemilu itu ya hanya angka Pak ya. Yang kita inginkan partisipasi pemilih tinggi itu kan rakyat memang menginginkan ketika mau ke TPS dia punya harapan. Orang yang kita pilih ini punya harapan untuk masyarakat untuk lebih baik lagi. Jangan sampai semakin ke sini masyarakat semakin apatis. Mereka akan milih kalau ada sesuatunya. Ngapain saya ikut milih kalau saya jadi petani kecil juga tetap petani kecil, 5 tahun juga tidak berubah. Ya, ekonomi juga bagi mereka masih sulit barangkali. Nah, itu akan eksesnya adalah
mereka itu menjadi antipati gitu Pak. Mungkin itu aja ya, tapi saya mohon mudah-mudahan ini tinggal beberapa hari lagi ya, pemilu yang damai, pemilu yang bermanfaat, bermartabat bisa kita capai ya, sehingga pemilu ini akan semakin membuat Indonesia semakin maju dan bersejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya persilakan ke teman-teman lain yang mau menambahkan. Pak Bey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Wamen Dagri yang saya hormati, Kang Bima, para PJ yang saya hormati. Sebenarnya saya ini tidak sedang bertanya, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa sebagaimana kita ketahui adalah tentang masalah di NTT. Sekarang ini kan kita sedang menghadapi hajatan politik. Hajatan politik itu seperti sesuatu yang kewajiban. Tapi kalau kita melihat kondisi ekonomi dan keuangan NTT ini kita sambil merefleksikan ini. Termasuk termasuk provinsi yang masuk ke tiga daerah yang angka kemiskinannya cukup tinggi gitu kan. Setelah Papua ini kan NTT gitu kan. Sebagaimana kita ada politik itu sebagai akselerator pembangunan, bisa dianggap pendulum untuk pembangunan. Karena tingkat kemiskinan itu yang saya ingin garis bawahi, seberapa besar nanti di situ ada pengaruh-pengaruh kekuatan seperti yang disampaikan tadi dari kawan dari PAN tadi tentang mobilisasi. Kalau mobilisasi yang sifatnya dari internal mungkin itu bisa saja terjadi. Mengingat juga kita ketahui bahwa NTT ini kan berbatasan dengan Timur Leste atau RDLT kan. Berdasarkan informasi dari Bawaslu bahwa di situ tuh ada indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu kan terjadi tentang ada mobilisasi pemilih dari perbatasan. Tadi juga sudah disampaikan oleh PJ bahwa di situ juga kita ada terkendala dalam masalah administrasi. Salah satunya tentang pencetakan IKTP. Sebagaimana kita ketahui bahwa IKTP ini tadi dipaparkan ada 13.515 yang tidak terekam dan 78.000 yang belum terekam. Di sini kan ada dilema gitu antara satu sisi dengan kondisi kemiskinan dan satu sisi dengan masalah administrasi, tapi partisipasi pemilih ini cukup tinggi. Dan kita harus mengantisipasi ketika di suatu daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, bisa saja berbanding lurus dengan tingkat money politik yang tinggi juga gitu kan. Nah, ini kita perlu garis bawahi bersama tadi tentang mobilisasi di daerah-daerah perbatasan. Karena kan secara fisik, secara bahasa mungkin itu tidak bisa membedakan, gitu kan. Dan yang kedua terkait memang Komisi 2 ini kan sudah bosan tentang membicarakan netralitas ASN. Ini seperti netralitas ASN ini seperti pasang surut lah gitu kan. Sebagaimana kita ketahui bahwa zaman Orde Baru juga pernah diterbitkan undang-undang zaman Orde Lama gitu kan. Pada Orde Lama juga pernah diterbitkan oleh Peraturan Presiden nomor 2 tahun
49 tentang larangan keanggotaan partai politik oleh pejabat negeri. Kemudian pada zaman Orde Baru itu dicabut dan dirubah, diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1970 tentang keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri dan warga negara RI. Disinilah asal-muasal munculnya Korpri, gitu kan. Munculnya Korpri. Nah, tetapi ketika zaman reformasi itu dicabut lagi. Hadirlah Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 tentang pokok kepegawaian yang diterbitkan, gitu kan. Nah, dengan pasang surut masalah netralitas ini memang sejak itu sudah terjadi dengan masalah netralitas ASN ini. Nah, cuma yang kita garis bawahi adalah gimana eksekusi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Tadi disampaikan oleh sahabat saya, senior saya satu praksi, Fafawajan Halid, salah satunya masalah yang di Karangasem. Di sini sudah jelas ada putusan Bawaslu dan putusan BKN. Nah, di sini tetapi PJ tidak menindaklanjuti terhadap putusan itu, gitu kan. Nah, di sini kan muncul tanda kutip curiga, gitu kan. Ada apa PJ dengan orang yang udah disanksi itu, gitu kan. Nah, masalah-masalah ketegasan ini kan jadi ketidaktegasan ini kan jadi sumber, gitu kan, masalah ASN ini. Kalau 1, 2, 3 ada perencanaan yang tegas, itu mungkin bisa menetralisir atau bisa menekan masalah-masalah netralitas ini. Nah, ini bagus nih pimpinan. Sejak kita memanggil pejabat-pejabat PJ ke Komisi 2 untuk membicarakan menyiapkan tentang kesiapan pemilu dan netralitas, saya scroll di media di Google ini tuh kan sekarang PJ udah mulai komentar tentang netralitas. Artinya kan udah ada efek positif terhadap undangan kita ini. Jadi atensi lah, gitu kan. Setidaknya di sini tidak bisa main-main terhadap hal itu. Saya baca kemarin bahkan mereka sudah melakukan kerjasama dengan Bawaslu, dengan ini. Saya anggap ini udah baik. Sekarang apa yang terjadi tadi disampaikan fenomena yang salah satu contoh di Karangasem itu, mungkin Pak Wamendagri perlu melakukan supervisi terhadap putusan itu terhadap PJ di Karangasem, sehingga itu bisa jadi percontohan kita bersama. Mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Heri Gunawan. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih pimpinan, ketua, pimpinan, kawan-kawan Komisi 2 yang saya hormati, Pak Wamen, Pak PJ, Gubernur beserta jajaran. Mungkin saya hanya sekedar mengingatkan Pak Wamen beserta jajaran. Tentunya pertama-tama kami ingin menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya aksi carok terkait pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang memakan korban 1 orang meninggal dunia. Kami berharap kasus ini bisa menjadi perhatian kita semua, terutama para PJ kepala daerah, untuk meningkatkan kampanye ataupun sosialisasi mengenai pentingnya pilkada yang aman dan damai. Yang kedua, kami berharap para kepala daerah perlu mengajak para kontestan pilkada untuk memperkuat komitmennya terhadap pelaksanaan pilkada yang damai. Yang ketiga, menjelang pelaksanaan pilkada yang beberapa hari lagi ke depan, kami juga berharap para kepala daerah dapat mengintensifkan dan turun ke lapangan, menemui para warga, mengajak para warga untuk bersama-sama menghadirkan pesta demokrasi yang gembira ria. Tapi tentunya dengan sebuah catatan, tidak ada keberpihakan terhadap salah satu calon. Yang keempat, kami berharap juga para kepala daerah ini dapat meningkatkan fungsi koordinasinya dengan Purkomdinda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk berkoordinasi, berkolaborasi, dan
tentunya dengan para stakeholder lainnya, dalam artian di sini seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk mengawal pilkada ini agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lancar, sejuk, dan tidak menimbulkan korban. Satu catatan mungkin juga yang perlu kami ingatkan kepada Kemendagri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di pasal 70, di pasal 71, di sana sudah tertulis dengan tegas terkait dengan masalah keterlibatan ASN. Karena secara umum permasalahan pilkada ini hanya berkutat pertama di pemilih, dalam artian meningkatkan jumlah pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih, terkait dengan netralitas ASN, terkait dengan masalah isu SARA, dan yang tidak kalah penting pastinya dengan money politik. Kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Kemendagri bahwa bansos dihentikan sampai dengan pilkada. Walaupun agak terlambat, karena pada saat Pak Wamen sampaikan di Komisi 2, seminggu sebelumnya di beberapa daerah itu sudah dikucurkan bansosnya, seperti itu. Bahkan ada yang sudah 10 hari, bahkan 2 minggu sebelumnya sudah dilaksanakan. Tidak tertutup juga ada beberapa catatan Pak Wamen terkait masalah keterlibatan kepala desa. Kami juga menghimbau kepada Pak Wamen untuk bisa berkoordinasi dengan BPKP, karena BPKP terus terang dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir ini sudah melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana APBN yang masuk ke dalam dana desa. Ini kadang-kadang menjadi sebuah catatan Pak Wamen. Di satu sisi kepala desa mungkin kemarin jadi ada yang membantu, di sisi yang lain sekarang Pak Kepala Desa ingin membantu. Tetapi sangat riskan jikalau nanti dipus dengan aparat penegak hukum atau APH. Ini jadi bermasalah nantinya. Niatan dana desa untuk membangun desa akhirnya jadi kocar-kacir tak karuan, seperti itu Pak Wamen. Ini menjadi sebuah catatan yang saya mohon dibantu kepada Pak Wamen, khususnya juga terkait dengan masalah yang sudah terjadi Pak Wamen. Tidak sedikit kabupaten dalam kurun waktu 1-2 bulan terakhir, bahkan ada 3 bulan terakhir, sebelum 6 bulan, itu terjadi mutasi besar-besaran. Terjadi mutasi besar-besaran terkait dengan PJ-PJ, dengan alasan kekosongan. Padahal sebetulnya tidak kosong. Dan tentunya ini pastinya akan mendapat atau kosong. Dan tentunya ini pastinya akan mendapat atau diajukan kepada Kemendagri. Pada saat diajukan ke Kemendagri, kami percaya di Kemendagri itu pasti ada beberapa bagian hukum, pastinya lewat bagian biro, dari situ dari ke Irjen, ke Sekjen, dari sana juga pasti akan ada staf-staf menteri, staf ahli menteri yang membentengi masalah itu. Karena kita yakin Pak Menterinya kan bukan orang politik. Tetapi kami memohon bantu, tolong cek dan cross check, namanya juga manusia Pak. Bukan kami menuduh, tapi tolong cross check dan dicek kembali. Karena kesempatan-kesempatan itu pasti akan ada. Supaya apa? Supaya memang benar netralitas dari Kemendagri, netralitas dari PJ-PJ, dan kualitas dari pemilu yang akan kita gelar 27 November yang akan datang adalah pemilu yang bermartabat dan memiliki akses yang lebih baik, dalam artian akuntabilitas yang baik. Harapan kami seperti itu, Pak Wamen, mohon menjadi perhatian. Terima kasih. Selanjutnya saya ke meja pimpinan. Saya persilakan kepada Ketua Komisi 2 untuk menyampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sebagai Ketua Komisi 2 saya terima kasih Pak Wamen, para PJ Gubernur dan para Kepala Daerah se-Provinsi NTT, NTB dan Bali berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Mohon dimaklumi Pak anggota kami ini naik turun karena jelang hari H pelaksanaan pilkada. Sebagai anggota DPR mereka juga berkewajiban untuk menjaga calon kepala daerahnya di dapil masing-masing. Sedianya kami 40 orang Pak di sini.
Dan ini pertemuan jelang-jelang akhir ini, karena kita mulai dari Aceh kemarin. Ini sudah masuk ke Bali Nusra. Dinamika pertemuan dengan PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini cukup tinggi, Bapak, Ibu sekalian. Salah satu isu yang paling sering kita bicarakan tuh soal netralitas PJ dan netralitas ASN. Saya mencatat setidaknya ada 2 pertemuan di ruang ini yang tensinya cukup tinggi dan mendapat atensi media. Bukan sekedar media lokal tempat di mana kritik terhadap PJ dan ASN itu dialamatkan. Tapi karena ini diungkap di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, maka pasti menjadi atensi media nasional. Pada kesempatan pagi hari ini saya nanti ingin Mas Bima menceritakan ke kita bagaimana kira-kira tindak lanjut dari beberapa pertemuan, misalnya bagaimana isu terkait dengan penjabat Bupati Gayo Luwes di Aceh yang kemarin yang bersangkutan ngaku Pak susah naruh badan. Di satu sisi penjabat Bupati, di sisi lain 3 orang calon, di kabupatennya 2 sepupunya. Jadi begitu data-data disupport oleh anggota bahwa beliau diduga melanggar netralitas, ya beliau bilang gimana saya susah. Tapi kok susahnya ngakunya di Komisi 2, harusnya kan dia cepat-cepat bikin surat ke PJ Gubernurnya, ditembuskan ke Pak Mendagri agar dirotasi, jangan di situ, pindah ke kabupaten sebelah. Ya, yang begini-begini kan menurut pandangan saya ini soal standar etik, Pak, yang harus kemudian kita lakukan. Saya selalu memberikan ruang, Pak, kepada para PJ Bupati, Wali Kota, atau bahkan Gubernur yang menimbulkan noisy, sedikit kebisingan di Komisi 2 ini akibat masukan, kritik, dan seterusnya oleh masyarakat yang disuarakan melalui kami, anggota DPR RI. Nanti Karangasem saya minta Bapak bicara, Pak. Karena data yang sampai ke saya sudah teruskan ke Pak Mendagri dan Pak Wamendagri, itu tanggal 29 Oktober 2024, BKN melalui surat nomor 8186-BAK.0202-SD-F 2024 itu sudah kirim surat ke Bapak terkait dengan tindak lanjut hasil telaah Bawaslu Kabupaten Karangasem tanggal 16 Oktober 2024 yang pada poinnya 1 tanggal 11 Oktober 2024 Saudara I Gede Kaneka Kurniawan men-share, memposting jadwal kampanye pasangan calon nomor 2. Kemudian beberapa lama postingan itu dicabut tapi kemudian sempat menjadi barang bukti dan Pak I Gede Kaneka Setiawan ini pada saat BKN mengeluarkan surat ini adalah ASN yang merupakan camat Kubu Kecamatan Karangasem Provinsi Bali. Rekomendasinya saya kira kita semua tahu ya, 1 dipanggil, diperiksa, dijatuhi hukuman dan seterusnya. Laporan yang sampai ke kami sampai saat ini belum ada tindakan. Ini terlepas apakah kita berpihak atau tidak, Pak. Yang begini-begini itu kita cepat aja. Karena kalau enggak jadi fitnah. Saya meyakini, saya termasuk orang, saya muslim, Pak. Saya memakai terminologi agama saya. Saya selalu husnuzon kepada bapak-bapak ini dan ibu ini semua. Karena rasanya nggak mungkin Bapak sebagai birokrat dengan karir panjang, dengan pengalaman, pengetahuan, dan sekarang mendapat kehormatan menjadi penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, mau mengorbankan diri hanya untuk urusan tetek bengek yang nggak penting. Menurut pandangan saya nggak penting. Dan kalau kita bicara secara politik, apa iya sih 1-2 ASN kita dengan jabatan sebutlah eselon 2, eselon 3 itu bisa mempengaruhi ratusan ribu pemilih di kabupaten tertentu untuk kemudian memobilisir kemenangan. Tapi bahwa situasi pilkada adalah situasi yang sensitif, yang kemudian menuntut banyak aktor lokal harus terlibat,
termasuk aparatur sipil negara di daerah, harus menunjukkan dalam tanda kutip eksistensinya, apalagi kemudian ada incumbent yang ikut di situ, untuk mempertahankan positioning dan karirnya. Itu sesuatu yang udah jadi rahasia umum. Normatively, Pak PJ Gubernur, mereka dituntut netral. Di sisi yang lain, kalau enggak ikut-ikutan, karir terancam. Ini kan satu dilema yang kita hadapi dimanapun di Republik ini. Dan Bapak sekarang membawahi teman-teman dengan nasib seperti ini. Mau tiap pagi apel Bapak bilang netral, siang netral, sore netral, malam khilaf. Ini situasi yang sama-sama kita ketahui bersama. Karena itu kita sekarang akan mencari formula Pak dengan pemerintahan baru ini. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya kira ini kan sesuatu yang bisa dicari formulanya. Dan Komisi 2 DPR RI tahun depan akan merevisi Undang-Undang ASN, kita cari formula. Salah satunya mungkin nanti eselon 21 kita tarik semua jadi ASN pusat, Pak. Ya biar bapak-bapak ini yang orang Bali bisa lah nanti jadi sekda di Kalsel tempat saya. Yang orang Kalsel bisa jadi kadis di NTT kan gitu. Kalau yang nggak siap ya udah usul aja pensiun dini. Maka akan terjadi refreshment birokrasi yang cepat. Yang nggak siap akan minggir Pak dengan sistem ini. Nah, kita kan membangun sistem merit yang merata secara nasional. Yang terakhir, ketua ini kan ngomongnya agak panjang dikit Pak, biar kelihatan ketuanya. Saya suka guyon, mohon maaf Pak. NTT ini Pak, ini kan sekarang kita kena musibah, kena bencana. Saya terima kasih Pak Wamendagri, begitu bencana muncul saya dilaporkan pointers-pointers penting terkait dengan bencana itu, saya kira bagus sekali, kami berterima kasih Pak. Nanti lain kali mungkin kalau bisa Pak PJ ya, bikin report singkat biar nanti saya bisa share ke anggota Komisi 2 semua, dan ini berlaku untuk dimanapun bencana, agar kami juga sebagai komisi yang membidangi urusan pemerintahan daerah bisa tahu dinamika-dinamika seperti ini. Bencana ini pada satu sisi membutuhkan gotong royong kita sebagai sebuah bangsa. Ini soal kemanusiaan. Tapi ketika bencana itu beririsan tahapannya dengan tahapan pilkada dan tahapan politik, ini kita udah sulit nih membedakan antara bantuan dengan endorsement politik. Bagi saya Pak, pandai-pandailah kelola ini. Jangan sampai SKPD, OPD, termasuk kabupaten, kota, tempat lokus di mana bencana itu dilakukan, ini didomplengi oleh kepentingan kandidasi. Itu aja. Ini kalau tadi sekali lagi, pagi ingat, siang ingat, sore ingat, malam khilaf. Yang hilaf petugasnya pula. Sambil bagiin logistik, ada pula stiker calon bersebelahan. Nah yang begini-begini kan nanti kita susah mengklarifikasinya Pak. Ya kan? Dan karena itu saya kira 3 hal inilah yang menjadi concern saya. Saya secara etik mohon maaf Pak, saya harus mendampingi tamu di ruang pimpinan. Jadi Mas Bima kalau berkenan dijawab, kalau tidak nanti kita dapat laporannya aja, nggak apa-apa. Tapi saya kira bagus juga untuk klarifikasi kepada publik, karena apa yang kita bicarakan ini live Pak, disiarkan di TVR Parlemen. Dan ini biasanya wartawan suka penggal-penggal nih punya kita ini, untuk kemudian dilaporkan ke publik. Makanya Bupati Karangasem harus jawab, agar Bapak juga kalau pers ini ada keseimbangan informasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu anggota serta pimpinan yang saya hormati, kita sudah mendengarkan tadi pendalaman dari semua anggota Komisi 2. Selanjutnya kita minta tanggapan kepada Pak Wamendagri beserta seluruh PJ. Tapi sebelum itu saya mohon dulu minta dulu ke kalau diperkenankan Pak Wamendagri ke Karangasem untuk memberikan penjelasan terkait apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 2 tadi. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Pimpinan izin. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 2 beserta seluruh jajaran yang hadir di tempat ini, sidang yang terhormat ini. Yang saya hormati para ketua-ketua komisi, ketua fraksi maksudnya. Tentu yang terhormat Bapak Wamen, Bapak Bima Arya yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Bali yang sudah hadir bersama-sama kita dan seluruh yang hadir, para bupati, wali kota sebali tentunya dan NTT-NTB. Sebagaimana disampaikan tadi dari salah satu dari fraksi Nasdem, jadi tentu kami sangat hormati. Jadi apa yang beliau sampaikan tentu kami memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan pada kesempatan ini tentu sangat baik sekali. Pertama, kami sepakat bahwa Saudara Kaneka itu memang kena semprit atau direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem itu bersurat kepada BKN terkait dengan postingan jadwal oleh Camat Kubu kepada grup-grup yang barangkali yang ditujukan. Nah, terkait dengan itu, saya selaku pimpinan daerah berdasarkan arahan BKN, kami sudah mengambil langkah-langkah secepatnya dan memanggil yang bersangkutan. Kami pertama membentuk tim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tim kami itu saya sendiri sebagai PLT selaku ketua, kemudian IRDA dan BKP SDM selaku anggota. Berdasarkan keputusan kami bikin tim, kami sudah lakukan pemeriksaan secara mendalam. Pertama, kami sudah koordinasi juga dengan Bawaslu, bahwa Bawaslu mengirim rekomendasi ini berdasarkan pemahaman kami, jadi belum memanggil yang bersangkutan. Sama sekali tidak ada konfirmasi. Ini yang menurut saya kaget. Jadi mohon maaf, saya sebagai PLT Bupati dan sekaligus sebagai orang hukum, jadi saya kaget benar. Kaget benar. Kok tidak dilakukan konfirmasi, tidak ada pemeriksaan, kok sudah mengirim. Tetapi tidak apa-apa, karena itu kewenangan daripada Bawaslu. Kita hormati juga, tidak ada masalah. Berikutnya kami perdalam lagi, kami memanggil secara baik. Kemudian hampir 3 jam kami lakukan interogasi kepada yang bersangkutan dan kemudian kami juga menghadirkan saksi-saksi. Ternyata pertama pengakuan itu dan kemudian kami kaitkan dengan berita-berita koran, screenshot dan lain sebagainya. Pertama kami tanya, apakah saudara masuk grup pilkada itu atas kehendak sendiri atau memang ada keinginan atau ada kesanggupan? Ternyata mereka, Pak Camat Kubu ini dimasukkan grup oleh teman-temannya tanpa sepengetahuan. Itu pertama. Kedua, postingan itu dia tidak tahu dari mana datangnya. Postingan jadwal itu sesungguhnya tidak berkaitan dengan wilayahnya. Itu wilayah yang mereka
dapatkan itu adalah postingan yang berkaitan jadwal di Kecamatan Manggis, sedangkan mereka ada di Kecamatan Kubu. Kemudian saya terus perdalam, kenapa Anda memposting? Dia bersumpah di hadapan kami secara lisan bahwa postingan itu bukan dia yang ngirim. Itu anaknya yang memainkan HP, terkirim secara tidak sengaja, dan kemudian mereka tahu, langsung mereka hapus pada waktu itu juga. Kemudian kami tanya, anaknya itu baru 5 tahun, kami tanya saksi-saksinya, ada mertuanya di situ yang mengetahui anaknya di mobil dan lain sebagainya. Kemudian kami kaitkan dengan notulen atau nota di bawah postingan, apakah ada ajakan dan sebagainya. Ternyata sama sekali tidak ada note atau tidak ada ajakan sama sekali. Kemudian kami kaitkan juga dengan berita-berita koran, persis sama pengakuannya dengan yang bersangkutan. Jadi tidak ada konfirmasi, kemudian tidak ada ajakan dan lain sebagainya. Dan kami juga telusuri sepanjang mereka jadi grup di grup pilkada itu. Jadi mereka tidak pernah berkomentar apapun. Nah, dengan dasar demikian kami lakukan pemeriksaan secara mendalam. Akhirnya berita acara pemeriksaan dengan beberapa screenshot dan kemudian berita-berita koran kami lampirkan. Dan kemudian kami susun dengan berita acara dan kami sudah kirim ke BKN. Kirim balik. Kenapa kami kirim balik? Jadi terus terang kami tidak berani menghukum orang tanpa bersalah. Kita harus punya praduga tak bersalah sesuai dengan aturan hukum yang kita miliki. Dan saya sendiri tidak berani mengambil keputusan kalau tidak mereka bersalah. Karena kami periksa bertiga beberapa jam. Tidak ada terdapat kesalahan oleh mereka. Nah, oleh karena demikian kami kembalikan ke BKN. Kemudian kami dengan berita acara lengkap kami sudah kirim ke BKN dan sampai hari ini belum ada jawaban. Mudah-mudahan secepatnya ada jawaban. Tentu kalau memang BKN mempunyai suatu pendirian, artinya keputusan lain, kami akan ambil tindakan. Kami tidak pernah berpihak pada siapapun. Kami menegakkan aturan, bukan kita bicara praduga tak bersalah, kita anggap salah. Orang terpidana, orang korupsi pun berhak menyandang praduga tak bersalah. Orang membunuh orang pun berhak menyandang praduga tak bersalah. Pidana hukuman berat pun praduga tak bersalah berlaku. Oleh karena demikian, jadi mohon izin pada kesempatan ini saya sampaikan, kami tetap berbicara dan mempunyai asumsi praduga tak bersalah itu harus dikedepankan sebelum kita mengambil keputusan. Kami bukan berarti kami tidak akan mengambil keputusan, pasti mengambil keputusan. Setelah kami mendapat konfirmasi lebih jauh dari BKN. Karena surat BKN kami sudah jawab dengan berita acara lengkap dan kemudian dengan beberapa lampiran. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan keteduhan kepada kita semua, karena bangsa kita ini bangsa besar dan kemudian hukum kita harus tegakkan. Jadi kita tidak boleh bermain hukum itu dengan perasaan. Tidak boleh bermain hukum itu dengan serampangan. Oleh karena demikian kita diajari banyak sekali persoalan hukum kita. Oleh karena demikian saya berharap jadi pada kesempatan yang berbahagia ini di depan para pimpinan Komisi 2 berharap kami juga mendapat pencerahan-pencerahan sekaligus bagaimana kita jadi memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum kepada masyarakat kita, khususnya kepada bangsa Indonesia, lebih-lebih dalam pilkada. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak PJ Bupati Karangasem atas penjelasannya. Sebelum saya ke Pak Wamen, saya ingin menyampaikan kembali Pak Wamen bahwa beberapa pekan yang lalu ketika kita rapat dengan Pak Menteri dan Pak Wamen juga hadir, kalau saya tidak salah ingat para anggota, Pak Menteri menyampaikan setiap laporan berkaitan dengan netralitas menunggu hasil dari Bawaslu. Nah, setelah ada hasil dari Bawaslu, Pak Mendagri menyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut.
Nah, jangan sampai sudah ada laporan dari Bawaslu, malah justru tidak ditindaklanjuti. Terus yang tanggapan sedikit mungkin Pak Wamen, aneh juga nih, tidak tahu dimasukkan di grup, tapi ada terus di grup, tidak keluar dari grup. Terus kemudian yang memposting anak kecil umur 5 tahun, perasaan saya nggak mungkin anak 5 tahun bisa memposting tuh. Jadi silakan Pak Wamen, mungkin saya persilakan untuk memberikan penjelasan terkait apa yang disampaikan oleh para anggota tadi. Terima kasih pimpinan. Setelah di rapat ini disuarakan secara terbuka tentang atensi kita bersama mengenai prinsip netralitas, kami mendapat banyak aduan dari warga melalui jalur hotline di Kemendagri. Kami sampaikan kemarin di atas 300 laporan itu, sebagian tentang ketertiban, sebagian lagi tentang justru laporan terhadap Bawaslu, dan sebagian lagi tentang netralitas ASN. Dan kami melihat bahwa ada dampak setidaknya mengurangi pergerakan-pergerakan yang terindikasi melanggar aturan, begitu. Namun tentu PR bagi kami adalah menindaklanjuti semua laporan-laporan tersebut, begitu ya. Dan terkait dengan beberapa kasus yang disampaikan di forum ini, kami perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kemarin terjadi diskusi untuk beberapa daerah, seperti misalnya di Gayo Lues yang tadi ditanyakan oleh ketua. Ini kami laporkan di forum ini bahwa segera diproses pergantian. Kemarin pun langsung kami komunikasi dengan Pak PJ Gubernur Aceh, dan beliau di tempat ini sampaikan bahwa memang sedang berproses untuk segera dipra-TPA-kan, begitu ya. Jadi ada proses tim penilai akhir ini yang melibatkan BKN, Setnek, KPK BIN, agak banyak di sini, Kemenpan RB dan Seskap. Hari ini pukul 2, gitu. Hari ini pukul 2 diproses. Setelah itu nanti akan dilaporkan ke Bapak Menteri dan Presiden untuk segera dikeluarkan putusannya. Jadi insya Allah untuk Gayo Lues sudah eksekusi, begitu. Kemudian juga ada kemarin keluhan untuk di Tapanuli Utara. Ini juga tadi kami koordinasikan dengan Bapak PJ Gubernur Sumut, Pak Fatoni, dan besok akan dilakukan pertemuan di sana untuk memberikan solusi langkah-langkah ya terkait dengan apa yang diadukan tadi. Nah, Pak Ketua yang kami hormati, untuk pergantian pejabat, mutasi ya, atau pelantikan, ini arah kebijakan dari Kemendagri sudah sangat jelas bahwa semua yang dilakukan menjelang pilkada harus mendapatkan persetujuan Pak Menteri, dan itu pun hanya untuk daerah-daerah yang sangat urgent terkait bencana dan untuk posisi-posisi yang diperlukan untuk menangani bencana. Ya, di luar itu ya tentu sulit untuk diberikan rekomendasi itu. Jadi kami punya aturan sudah sangat selektif dan jelas bahwa pergeseran itu pintunya hanya sempit sekali terkait dengan masalah kedaruratan. Nah, kalaupun kemudian ditemukan atau terjadi hal-hal dilanggar, silakan laporkan, nanti kami akan tindak lanjuti dan sangat mungkin untuk dianulir dan diberikan sanksi pelakunya, begitu. Nah, untuk di Karangasem tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT. Jadi memang pelanggaran netralitas itu sanksinya dikenakan oleh pejabat pembina kepegawaian, ya dalam ini langsung oleh Pak Bupati atau PLT Bupati. Dan apabila Pak Bupati atau PLT Bupati tidak memberikan sanksi, maka urusannya Kemendagri dengan Pak Gubernur atau PJ Gubernur yang nanti kami akan memberikan teguran, begitu. Nah, tetapi kita simak tadi apa yang disampaikan oleh Pak PLT Bupati. Tentu walaupun ada banyak versi, tapi bagaimanapun kami lihat rekomendasi dari Bawaslu sudah ada dan ini sudah ditindaklanjuti. Tinggal bagaimana pejabat pembina kepegawaian memberikan sanksi teguran berdasarkan tingkat kesalahannya. Di Undang-Undang Kepegawaian, aturan kepegawaian sudah jelas, begitu ya. Teguran lisan, teguran keras, pemberitahuan sementara dan lain-lain. Nah, saya kira nanti kami akan koordinasikan dengan Pak PJ Gubernur ya terkait dengan kasus Karangasem ini yang tentu akan kami jadikan atensi. Saya kira itu. Terima kasih. Izin pimpinan.
Izin pimpinan. Iya, silakan. Mohon maaf Pak Pak Herun. Yang saya sampaikan terkait mutasi itu sudah terjadi di dapil saya, Pak Wamen. Dapil saya Kabupaten Sukabumi, kebetulan bukan PJ tapi incumbent. Karena hasil pemilu dari tahun 2020, seperti itu. Dan itu sudah dilakukan mutasi itu. Tidak sesuai dengan undang-undang. Harusnya kan 6 bulan sebelumnya itu tidak boleh. Ini beberapa bulan terakhir dilakukan itu. Gitu. Seperti itu. Makanya saya minta bantu untuk cek dan cross check Pak Wamen. Ya, karena kita pahami. Ya namanya juga manusia Pak Wamen. Demikian. Biar netralitas kita terjaga. Terima kasih. Terima kasih Pak Hergun. Sebelum saya ke Pak Wamen, saya juga ingin menyampaikan sedikit bahwa terkait soal regulasi atau aturan yang disampaikan Pak Wamen, kami paham betul, tapi mengerti betul. Tetapi di sisi lain juga ternyata berjalan juga. Misalnya di Sulawesi Tenggara Pak, di Buton Selatan seminggu yang lalu kalau saya nggak salah, pergantian PJ juga. Jadi di sisi lain penyampaian Pak Mendagri terkait tadi soal regulasi, tapi di sisi lain juga berjalan. Nah ini kan publik juga bertanya ada apa gitu, kenapa di sisi lain berpihak soal aturan regulasi ini seolah-olah ketat, tapi di sisi yang sama juga malah terjadi juga pergantian di tengah jalan. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Kak Heri, Pak Ketua. Kami akan cek lagi, ya kami akan recheck itu di Sukabumi maupun di NTT ya. Di Sulawesi Selatan. Sutra. Ya. Pak PJ-nya baru diganti baru seminggu yang lalu. Memang ada beberapa bisa dijelaskan karena usulannya sebelum 6 bulan, pelantikannya baru. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Jadi prosesnya itu kadang-kadang bisa dijelaskan juga gitu. Ya. Tetapi ini ada informasi juga bahwa yang apabila dimaksud di Buton Selatan ya, ini sudah dipanggil dan sudah dibatalkan begitu. Nanti kami akan dalami yang disebutkan oleh Kang Heri di Sukabumi ya. Terima kasih. Pak Wamen atas responnya terkait saya apresiasi yang Aceh dan Sumatera Utara karena kita baru rapat 2 hari yang lalu, tapi Pak Wamen begitu cepat merespon. Mudah-mudahan di tempat yang lain juga sesegera mungkin untuk direspon. Saya persilakan ke Pak PJ Gubernur NTT. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Menteri yang saya hormati, Bapak sekalian yang saya hormati. Izinkan kami menanggapi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan Pak Ipson dari Partai Gerindra. Terima kasih Bapak. Ini memang benar di Lewotobi tadi seperti yang saya sampaikan ada sekitar 17.044 pemilih di 37 TPS yang nanti akan kita relokasi ke TPS khusus dan proses ini sekarang sedang berjalan. Kemudian selain itu juga arahan Pak Wapres untuk segera melakukan relokasi para pengungsi ke lokasi-lokasi yang aman dan sekarang sudah dilakukan mobilisasi sekitar 2.209 untuk direlokasi, kemudian ada 1.208 yang akan diperbaiki kerusakannya ke lokasi-lokasi yang aman. Kemudian Partai Nasdem, Pak Faujan mohon izin terkait untuk BMKG, untuk kita mintakan bantuan untuk memetakan terkait dengan potensi bencana. Jadi khusus untuk Lewotobi kita selalu dengan BNPB melalui Pusat Vulkanologi melaporkan harian Pak terkait dengan aktivitas Lewotobi dan sudah beberapa hari ini terlaporkan mulai normal. Kita berterima kasih agar segera normal, kemudian masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kemudian terkait dengan Partai PKS, ini menjadi perhatian kita terkait dengan pembagian bansos untuk tidak dilakukan pada saat bencana. Jadi sampai hari ini bantuan logistik yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPB maupun dari Badan Pangan Beras, Bulog, kemudian dari Kemensos, Kemendagri melalui Pemprov dan Pemkab, Kemenkes, Kemendikbud TNI Polri, Kejaksaan, dan unsur Forkopimda yang lain, termasuk dari Kementerian Perumahan Rakyat, itu masih mencukupi Pak. Jadi memang kemarin kami ada pemikiran untuk menyalurkan bantuan sosial beras yang 10 kilo di bulan Desember untuk dimajukan di bulan
November, tapi dengan berbagai pertimbangan barangkali ini bisa kita tangguhkan karena sebenarnya bantuan logistik ini di lapangan cukup ya. Ini juga menjadi atensi Pak Wapres di dalam kunjungan ke lapangan bahwa beliau ingin memastikan bahwa logistik pangannya cukup termasuk kesehatan, pendidikan anak-anak yang sedang SD SMP untuk dibuatkan sekolah darurat di tenda-tenda termasuk segera merelokasi perumahan. Kemudian yang perlu kami juga tanggapi terkait dengan Pak B, ya ini benar ya, jadi potensi kerawanan pemilu di daerah perbatasan. Jadi ini pejabat bupatinya hadir, jadi Pak Bupati Kupang itu ada daerah perbatasan di Wepoli, kemudian Timur Tengah Utara Pak Bupati dengan perbatasannya di Napan, kemudian Pak Bupati Belu di Montaain dan Pak Bupati Malaka di Motamasin. Ini menjadi perhatian penting agar tidak ada potensi pemilih-pemilih import barangkali yang masuk ke wilayah situ yang sebenarnya bukan warga negara Indonesia. Terima kasih atas warningnya untuk kita perhatikan. KTP elektronik, Bapak, tadi memang kami laporkan ada sekitar 78.040 yang tidak bisa direkam itu, mohon maaf, 13.515 yang tidak bisa direkam itu adalah yang nicknya luar daerah, yang nicknya namanya beda, yang nicknya tidak ditemukan, yang nicknya nonaktif, sudah pindah atau sudah meninggal. Jadi memang itu kita keluarkan dari daftar masyarakat yang memiliki hak pilih tapi belum memiliki KTP elektronik sehingga harus kita lakukan perekaman. Kami juga mendapatkan laporan dari Pak Bupati dan Wali Kota di 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur aktif untuk melakukan jemput bola, Pak, datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi anak-anak yang pada saat memilih tadi umurnya sudah memenuhi persyaratan. Jadi ini menjadi konsen kami berdua, kita berdua di antara provinsi dan kabupaten. Kami kira itu Pak Ketua yang bisa kami laporkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya ke PJ Gubernur NTB. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan dari beberapa atensi dari Kota Dewan yang sangat kami hormati. Secara umum memang banyak hal mulai dari Pak Epson tentang kesiapan. Pada umumnya rata-rata menyoroti masalah netralitas, Pak. Netralitas memang kami hanya bersifat umum. Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wamen tadi, bahwa kami dari provinsi telah menindaklanjuti dan setiap saat sesuai dengan des yang ada, selalu memantau setiap ada isu apapun, langsung kami tindak lanjutin dan langsung kami respon. Apakah itu kebenarannya atau tidak, setiap ada isu kami membuka ruang untuk seluruhnya setiap saat, baik kabupaten maupun kota. Karena ini adalah sebagai diamanahkah merupakan pertaruhan pelaksanaan kita dan kualitas pelaksanaan. Dan tentunya memang tidak mudah karena kita berhidup dalam lingkungan sosial tadi yang disampaikan. Namun demikian dari forum yang sangat mulia ini, apapun yang terjadi baik di Nusa Tenggara Barat maupun di luar, kami selalu berprinsip bahwa situasi kondisivitas wilayah kami yang begitu tenang bukan berarti itu adalah suatu hal yang fix nyata. Bisa saja berubah secara fluktuasi karena terjadi di tempat lain. Jadi kami dapat pelajaran berharga ini hal-hal yang disampaikan tadi untuk tidak terjadi pada kami, sehingga kami juga harus menyikapi. Termasuk penyiapan pemetaan indeks kerawanan sesuai dengan tipologi wilayah kami, termasuk kesiapan untuk pendistribusian logistik yang tepat waktu, dan ini harus kami kawal dan kami ikuti secara real time sesuai dengan tahapan yang ada, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pilkada. Dan antisipasi terkait dengan BMKG dan seterusnya juga kami gunakan sebagai langkah-langkah kami, termasuk pelibatan seluruh stakeholder pendukung, baik TNI maupun Polri, manakala itu dibutuhkan dalam sarana pendukung pendistribusian logistik pemilu tersebut. Yang tidak kalah penting adalah kegiatan-kegiatan money politik, dan sebagainya. Saya yakin ini adalah suatu langkah, dan tentunya ini adalah suatu edukasi dan pembelajaran bagi kita semua bagaimana, ya seperti Bang Napi lah, membatasi niat dan kesempatan. Saya yakin ini sangat mulia bagi kita semua. Yang lain, partisipasi masyarakat yang menarik.
satu sisi kita harus meningkatkan indeks demokrasi kita, namun dalam pemahaman mobilisasi ya tadi. Mobilisasi quote and quote tentunya ini yang tidak benar. Ketemu demikian saya yakin dalam rangka pembelajaran dan edukasi kepada masyarakat, memang kita harus dorong masyarakat datang ke TPS. Jadi sebagai pemerintah daerah saya punya kewajiban saya sampaikan kepada para bupati dan wali kota, sebagaimana yang saya sampaikan dalam paparan tadi, bertitik tolak dari yang kemarin sekian persen dengan daftar pemilih tercatat sehingga indeksnya seri pun tak boleh, harus lebih baik dalam kata partisipasi. Namun demikian perlu kita batasi untuk ini tidak mobilisasi dalam kata yang negatif tadi Pak. Sehingga ini saya yakin ini suatu hal yang baik. Memang yang bekerja ini adalah bupati dan wali kota. Kalau saya bilang gubernur ini telur mata sapi. Yang bertelur ayam dapat nama sapi. Kalau kabupaten kotanya bagus, siapa dulu PJ-nya kan enak saya. Nyaman-nyaman saja Pak. Tapi sebenarnya yang punya data dan data-data itu adalah kabupaten dan kota. Oleh karena itu mereka itu tidak pernah tidur kecuali ngantuk Pak. Pasti bekerja dan memberikan laporan setiap saat kepada kami. Sebagaimana saya diabsen oleh Pak Wamendagri harus memberikan laporan secara terus-menerus. Yang lain-lain Pak, secara umum kami sangat terima kasih segala informasi dan kami tindak lanjuti di tempat kami. Apabila ada hal yang menonjol akan kami atensi. Sekali lagi kami bertekad pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk mensukseskan kegiatan ini sebagaimana amanah pembinaan tadi. Ini merupakan legacy bagi kita semua. Dan para prinsipnya tidak menjadi golongan yang merugi. Harus lebih baik dari kemarin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ke Pak PJ Gubernur Bali. Memang kalau NTB tadi ini memang agak-agak landai. Tidak ada problem yang terlalu ini. Nah saya ingin mengingatkan ke Pak PJ. Saya lihat tadi dari paparannya Pak. Paslonnya hampir head to head semua. Nah ini pasti indeks kerawanannya sangat tinggi. Nah walaupun beliau sebenarnya kita percaya beliau ini bintang 2 pasti bisalah mengatasi masalah yang ada di Provinsi Bali. Mudah-mudahan Pak silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang sangat kami hormati dan juga Bapak anggota DPR Komisi 2 yang sangat kami hormati. Pertama-tama tentu kami sangat berterima kasih sekali atas berbagai atensi, masukan yang diberikan kepada kami agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar, damai, dan suasana yang demokratis. Itu ini menjadi atensi kami, termasuk juga tadi masukan terkait curah hujan yang dimungkinkan tinggi pada November ini. Kami selalu berkoordinasi dengan BMKG dalam rangka mitigasi untuk mempersiapkan TPS. Kemudian Bali kami bersyukur baik dari sebagaimana kami laporkan baik dari pemetaan oleh Bawaslu dan pemetaan dari Baintel Kampolri, walaupun head to head itu masuk dalam kelompok yang kurang rawan. Dan kebetulan juga sebelumnya kami pernah bertugas di Bali jadi Dirkrim jadi kami tahu apa kelompok itu sih, kami menggrip betul untuk jangan buat ulah. Termasuk juga kami laporkan tadi masukan terkait perihal pelanggaran netralitas ASN, kami selalu sampaikan pada perangkat OPD kami, juga ingatkan pada teman-teman bupati wali kota khususnya PJS juga PLT. Tidak ada pelanggaran netralitas yang tidak ada sanksi, pasti harus diberikan sanksi. Kalau tidak diberikan sanksi nanti dianggap hal biasa, yang lain ngikutin, jadi menular. Jadi itu selama ini kami terapkan. Paling tidak kami begitu ada peristiwa kami berikan mengingatkan, teguran, tolong cek itu apa benar seperti itu, ingatkan biar yang lain tidak ikut-ikutan. Sehingga kami bersyukur sampai saat ini Bali suasananya sangat kondusif, sangat aman. Nah, ini penting bagi Bali. Kami ingatkan pernah ada peristiwa sebelumnya ketika pelaksanaan pemilu itu tempat terjadi persoalan keamanan yang merasakan dampaknya, akibatnya juga masyarakat, wisatawan jauh berkurang. Itu yang selalu kami ingatkan. Untuk itu tolong kami ajak semua, pengalaman yang pahit dulu jangan sampai terulang. Bali, karena ini Bali perekonomian sangat tergantung pada sektor pariwisata. Salah satu di situ yang untuk orang wisatawan mau datang ke Bali adalah suasana yang aman, nyaman, kondusif. Kalau nggak aman, orang nggak mungkin datang.
masyarakat akan merasakan susah. Itu selalu kami ingatkan. Sehingga bersyukur kami sampai sejauh ini kami bisa menginvestigasi sama-sama Forkopimda, khususnya aparat keamanan dan juga para tokoh yang ada di Bali untuk menjaga kondisivitas wilayah walaupun paslonnya banyak head to head gitu. Jadi kami benar-benar rangkul. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan, lebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya, Pak Wamen. Saya hanya ingin mungkin mempertegas lagi bahwa pilkada serentak yang sebentar lagi akan berlangsung ini keberhasilan PJ Gubernur, PJ Wali Kota Kabupaten juga ini menjadi keberhasilan Kemendagri secara keseluruhan, terutama kepada Pak Wamendagri yang baru saja ditugaskan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, sebagaimana apa yang menjadi tugas-tugas beliau dari Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu kami Pak berharap, terutama kami fraksi Partai Gerindra, saya dari Partai Gerindra, berpesan betul kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya yang sudah diberi amanah sebagai PJ Gubernur, PJ Wali Kota dan Kabupaten, harus betul-betul menjaga kondisivitas penyelenggaraan pilkada, karena penyelenggaraan pilkada ini berlangsung baru pertama kalinya serentak seluruh Indonesia. Maka dari itu jangan dianggap enteng, dianggap remeh, bahwa misalnya landai-landai saja, tidak ada peristiwa-peristiwa yang dianggap semacam tingkat kerawanan tinggi, kemudian ternyata terjadi hal-hal semacam misalnya yang di Sampang. Padahal misalnya yang di Sampang belum sampai 1 minggu kita rapat dengan PJ Gubernur Jawa Timur, tetapi sudah kejadian. Jadi saya berpesan untuk terus meningkatkan kewaspadaan sehingga pilkada serentak yang akan berjalan sebentar lagi bisa berjalan maksimal. Dan terakhir Pak Wamen, saya menitip mungkin yang tadi soal Buton Selatan. PJ ini baru dilantik Pak, belum sampai 2 minggu PJ-nya. Bukan justru menjadi solusi, malah menjadi masalah baru. PJ-nya baru dilantik, begitu masuk semua dia ganti di bawah tuh Pak. Tanpa sepengetahuan Kemendagri. Mohon ini Pak, di atensi betul. Karena ini dari dapil saya di Sulawesi Tenggara. Sudah terima kasih. Ya. Sudah dibatalkan oleh Bupati Buton Selatan. Terima kasih Pak Wamen. Barangkali cukup semuanya ya. Saya dari meja pimpinan ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih mewakili pimpinan yang lain dan seluruh anggota Komisi 2 atas rapat dengar pendapat hari ini. Sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillah telah selesai rapat hari ini kita laksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.